Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya lagi dong biar lebih semangat. Kita masih di Islam itu indah. Masya Allah tabarakallah. Temanya bagus banget pagi hari ini ya. Dahsyatnya pahala di balik lelah. Yuk kita lanjutkan. Tapi ada tayangan dulu nih. Aku mau kasih lihat ya untuk jamaah yang ada di rumah ya. Israel lakukan serangan di Gaza saat mereka sedang laksanakan sholat subuh. Nauzubillah min dzalik. Kita lihat tayangannya, silakan. Ya Allah, kalau kita lihat saudara-saudara kita di sana ya di Gaza, kita menyaksikan betapa kokoh gitu iman mereka di tengah gempuran gitu. Dan mereka tidak lelah untuk berjuang di jalan Allah. Apakah kita sudah sampai ke sana gitu? Kadang kita untuk iman aja kadang kurang kuat. Untuk berjuang di jalan Allah mungkin kita masih ngerasa lelah gitu. Padahal ada pahala yang dijanjikan Bib. Nah pahalanya apa Bib? Mohon penjelasannya Habib Usman, silakan. Ya akhir, Mas Soni, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat kalimat yang tadi yang disampaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai penolongnya. Dan berharap Allah subhanahu wa ta'ala berikan segala-galanya baginya. Karena apa? Karena lelah orang yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Surat Al-Imran ayat 169. Wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Dan janganlah kalian mengatakan bahwasanya mereka yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka mati. Akan tetapi bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahwasanya apa? Bahwasanya mereka itu hidup. Mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih surga baginya. Allah kasih kenikmatan di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala janjikan surga yang kekal, yang abadi di dalamnya. Oleh karena itu, mereka yang berjuang di jalan Allah, mereka yang berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang ketika berperang bersama Nabi Muhammad, ataupun mereka yang berperang tidak bersama Nabi Muhammad, dia berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya apa? Bahwasanya mereka mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hentikan perang di Gaza. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan saudara kita di Palestina. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kebaikan, keberkahan di dalamnya. Dan Allah hancurkan Zionis Israel dengan sehancur-hancurnya. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan negeri kita yang kita cintai ini. Menjadi sebuah kebaikan, keberkahan, keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berjuang di jalan Allah, mencari ridhonya Allah. Berjuang di jalan Allah banyak caranya. Kalian mengajarkan, mendidik, menjaga, merawat anak kalian berada di jalan Allah. Mengajarkan ilmu agama Allah. Kalian mengajarkan Al-Quran. Kalian mengajarkan ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan lain sebagainya. Bahwasanya di dalamnya sebuah kebaikan berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, didik anak-anak kita. Jaga anak-anak kita. Selalu tersentuh hati dan jiwanya untuk mengikuti aturan Allah. Dudukan di majlis taklim. Dudukan dengan orang-orang yang saleh. Dudukan dengan orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar hati dan jiwanya berada dalam sebuah jalan dan ridhonya Allah. Ketika dia jauh dari majlis taklim, jauh daripada tempat-tempat baik, maka mau kemana tempatnya? Apakah di dalam tempatnya penuh dengan kemaksiatan yang mereka sukai? Atau bahkan mereka berpesta, pora di malam-malam yang bukan dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka masang petasan. Mereka ngapain lagi? Mereka hura-hura, akhirnya bermaksiat, berbuat dosa, jauh daripada kebaikan, jauh daripada keberkahan. Oleh karena itu, gu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita dan keluarga kita berada dalam kebaikan dan ridhonya Allah, jauh dari api nerakanya Allah, dengan cara sentuh hati mereka berada di dalam Al-Quran. Sentuh jiwa mereka berada dalam kebaikan. Sentuh hati mereka dan jiwa mereka berada di dalam lingkungan orang-orang baik, orang-orang soleh. Sehingga apa? Sehingga dari kecil sudah dijaga. Masa dewasanya dan masa besarnya mereka akan tersentuh jiwanya untuk berada dalam kebaikan. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah keluarga kami dan keluarga penonton di rumah, menjadikan mereka semua ya Allah anak keturunannya soleh, soleha, bertakwa kepada Allah. Dan diberikan rezeki yang halal, yang berkah untuk ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib Usman. Boleh tepuk tangannya, Masya Allah.
Ternyata kita bisa berjuang juga ya, berjuang untuk anak-anak kita, pendidikannya, berjuang untuk kita menambah keimanan kita, ketakwaan kita. Untuk ibu-ibu bisa berjuang untuk nawar harga murah di pasar ya. Itu perjuangan juga ya. Perjuangan juga. Ustadz tadi katanya Ustadz tadi mau ditanyain sama jamaah yang Ada di studio. dong, karena kita masuk di segmen Ustaz Ustadz. bertanya, kami menjawab. Kasih tahu dong, aku kan anak baru, harus begitu ternyata. Mau nanya sama siapa Ustadz? Mana mic-nya tadi ya? Mic-nya, nih pakai punya aku dulu nih Ustadz. Ini ada, mana mic-nya Bu, tadi? mic-nya mana? Oh, Ih, Ibu alah. diumpetin. Enggak ya, enggak. Bercanda ya Bu ya. Ya. Terus mau nanya sama tunggu siapa dulu. sih Ustadz? Apa? Saya sudah milih, tapi aku enggak milih ibu. Enggak, ya. Yang jagain mic-nya. Ada yang nunduk-nunduk takut Ah, dipilih ibu. tuh. Ibu, Silakan berdiri Bu. mau nanya apa Ustadz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suaranya yang dikencengin Bu, dengan ibu siapa? Semuanya diputar. Cert. Ibu Mela Ibu Ibu Mela. Mela. Ibu Mela dari mana? dari Bandung. Ya tahu dari Oh, Bandung. Majelis Majelis taklimnya apa? Majelis Al Barokah. Bu, kok ibu lupa ibu dari mana? Ibu Mela, Grogi. hijabnya ungu ya. Mohon maaf Bu, saya mau nanya. Bu punya anak Punya berapa kali? Ada berapa? Berapa kali melahirkan? Oh, maksudnya? berapa kali melahirkan ya. 1 kali. Satu Satu kali. Ibu capek nggak melahirkan? Capek nggak mengurus anak? Ya. Tahu nggak Bu? Dalam mengurus anak itu ternyata lelahnya itu dapat pahala. Amin. Mau tahu Bu? Mau. Coba dada anaknya. Anaknya sekarang umur berapa? Di situ. Udah gede. Udah Udah gede. kerja, udah Udah kerja. 23 Coba tahun. dada. Dadah. Dadah. Doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Habib. Dijawab ya pahalanya apa biar gak lelah nanti ya. Sasam. Coba Ustadz, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkailah kami di bulan Rajab dan Saban dan sampai kalau umur kami sampai masuk di bulan suci Ramadan. Ternyata ada lelah yang disebutkan wahnan ala wahn. Apa itu? Lelah yang bertambah lelah. Apa itu? Dalam surat Luqman ayat 14. Lelahnya orang tua dalam mendidik anak. Ketahuilah lelahnya orang tua dalam mengurus anak akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tahu nggak pahalanya? Tahu nggak pahalanya? Pahala yang berlipat ganda mendapatkan ampunan. Mendapatkan syafaat. Ampunan dari Allah atas pengurusan terhadap anaknya. Kelelahan yang luar biasa, keletihan yang luar biasa. Maaf ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Itu berjatuhan dosa. Oh gitu. Tapi enggak usah. Enggak usah. Itu Pada mah kayak saat ini. lelahnya itu penghapusan dosa. Bahkan nanti kelak dari kemudian anak itu akan memberikan syafaat buat orang tuanya. Itulah hebatnya kalau punya anak soleh. Kebayang nggak kalau kita punya anak? Masya Allah tabarakallah. Anak itu dalam art ini akan mendoakan kita. Siapa yang mendoakan kita kalau bukan anak kita? Dan ketahuilah letihnya, lelahnya yang namanya ibu. Ada lelah mengandung. Lama itu mengandung. Berapa Bu? 9 bulan. 9 bulan. Itu Kalau nyanyi gak lelah ya Bu ya. mengandung. Dan tahu nggak mengandung itu? Buat anak-anak yang lagi nonton nih, lagi liburan masih ada di rumah nonton, dengerin. Tahu nggak? Ibu lelahnya mengandung itu tak tiap hari, tiap bulan bertambah berat. Betul. Ini sini. Itu pegalnya tuh di sini. Kau Ustadz tahu? Ya tahu. Oh, iya. Kan kita pelajari. Oh iya. Kalau kan yang beratnya tuh di sini kan, ngandung. Jadi yang sakitnya di sini. Mana maaf sampai betisnya bengkak. Betul. Kenapa? Karena saking beratnya. Berat, lelah yang bertambah. Apalagi waktu melahirkan, mempertaruhkan nyawa, apalagi mengurusnya. Ya. Termasuk ayah, orang tua kan. Betul. Mengurus luar biasa, menjadi ayah siaga.
Masya Allah. Maka tahu nggak selain pahala yang berlipat, Ya. kemudian ampunan, syafaat, ada lagi mendapatkan kebaikan di dunia, begitu pula kebaikan di akhirat. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustaz Ya. Maulana. Masya Jadi Allah. kebayar ya. Iya kebayar ya lelahnya ya. Ya, anaknya sudah 23 tahun. Masya Allah. Ibu itu. Ibu Mela. Sampai lelahnya Apa? dia lupa majelis taklimnya. Iya, saking lelahnya ya. Terima kasih Ibu Mela ya, Masya Allah. Saya tahu nama panjang Ibu. Ibu Mela kuning hijau di langit yang biru. Bener ya, merah itu ya. Yuk jamaah datang dari mana? Bandung, aku kasih kesempatan buat nanya ya, buat jamaah yang ada di studio ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Alhamdulillah akhirnya nemu nadanya. Nemu. Ketemu kan? Sony, Iya. tahu nggak? Apa? Tahu nggak kenapa ibu tadi itu pegang mic? Kenapa? Tahu nggak? Kenapa? Karena dia mewakili teman-temannya untuk bertanya. Oh gitu. Ya udah deh Makanya- aku gak... Makanya dia minta duluan Oke, mic. jadi gak usah aku suruh tunjuk tangan Nggak ya. usah. Ibu Tapi tetap yang pertama. angkat tangan yang bertanya. Oh siapa ada lagi gak? Malu. Malu, oke ibu aja. Karena ibu sudah pegang mic. Karena ibu sudah duluan, ibu bertanya. Ibu buru-buru banget. Silakan berdiri. Namanya siapa? Dari mana coba? Ingat gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani Sri Mulyani dari Majelis Taklim Al Barokah Katapang, Bandung. Alhamdulillah hafal. Menanya apa? Ya, tanya dong Ustadz. Iya. Saya mau bertanya ke Ustadz Sam. Ustaz Syam. Siap Ibu, mangga. Gini Ustadz ya, saya pernah lihat ada orang yang ketiduran lagi sholat atau setelah berzikir. Nah, apakah hal itu sah Ustadz? Terus apakah ketika kita dalam keadaan lelah seperti itu mendapatkan pahala enggak? Oke. Udah Ibu pernah itu lihat aja. di mana Bu orang sholat ketiduran? Oh, di masjid mana Bandung? Enggak, kadangkala kan suka ada Oh, gitu, gitu. cuman cerita doang. Ibu mau tahu nggak di mana biasanya? Di pondok. Di pondok. Untung bukan di Cibubur juga. Takutnya saya lagi. Ibu ngeliat. Iya. Masya Itu Allah. aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustaz Syam. Baik, terima kasih Mas Sony. Ibu yang bertanya, guru kami Habib Utsman, Ustaz Maulana, serta guru-guru kami dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan juga salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kenapa minta tolong itu mesti dengan kesabaran? Karena ternyata ketika seorang beribadah, ketika orang berdoa butuh sabar di dalamnya. Apapun yang dilakukan mesti sabar. Sholat butuh sabar nggak Bu? Butuh sabar. Kalau sholatnya nggak sabar susah untuk mendapatkan kekhusyuan. Puasa butuh sabar nggak Bu? Butuh sabar. Kenapa? Kalau nggak sabar maka maghrib terasa sangat lama. Subhanallah. Kenapa ada seorang anak mampu untuk menahan lelah dan ngantuknya ketika main game? Karena dia menikmati daripada gamenya. Subhanallah. Kenapa ada orang sudah cedera main bola masih mau main lagi? Sudah cedera lututnya, cedera kakinya, diurut sana sini, masuk rumah sakit, dioperasi. Setelah itu ditanya masih mau main? Masih mau. Gantung sepatu? Tidak gantung sepatu, belum pensiun, main lagi, main lagi. Ada pembalap motor sudah jatuh kecelakaan, apakah berhenti balapan? Tidak, mau lagi kalau ditanya. Kenapa? Karena menikmati apa yang dilakukan. Kenapa ada orang berdoa setiap hari berpuluh-puluh tahun berdoa, belum dikabulkan sama Allah tapi tidak lelah berdoa? Karena sebenarnya dia menikmati doanya.
Kenapa ada seorang orang tua ngaji, terus sholat, terus padahal sudah umur sudah 70, 80 belum dipanggil-panggil ke Mekah tuh. Kenapa dia tidak berhenti untuk sholat? Karena dia sudah menikmati sholatnya, bukan itu tujuan utamanya. Dia menikmati daripada ibadahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dalam lisannya yang mulia. Beliau sampaikan, barang siapa kata Allah yang memenuhi hatinya dengan berdoa, dengan bersungguh-sungguh ibadah, maka Allah pun akan memenuhi hatinya dengan kekayaan dan kecukupan. Tapi barang siapa yang tidak mau berlelah-lelah berdoa dan beribadah, maka Allah akan penuhi nafsunya. Justru nafsunya yang merasa tidak pernah cukup akan dunia ini. Ternyata kuncinya menikmati ibadah Menikmati. kita gitu ya. Kalau kita udah nikmati nggak ada lelah-lelahnya tuh. Oh gitu. Subhanallah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam Iya, ya untuk sama-sama, penjelasannya ya. Sani. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah tabarakallah. Bagus kan pembahasannya. Abis ini insya Allah lebih bagus lagi. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.